Selamat malam teman-teman semua, perkenalkan nama saya Claudia Kermita Salielsoin dengan NPM 12 11 4201210033. Di malam hari ini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan bab yang saya buat atau review bab yang saya buat dari buku Transisi dan Kebudayaan Nusantara. Nah, bab yang saya dapat yaitu bab 7 yang berjudul Pesantren, Literasi, Pegon, dan Kaderisasi Ulama di Jawa abad ke-19, Sejarah Kiai Saleh Darat dalam mencetak pimpinan agama dan masyarakat. Mari kita lihat bersama mengenai hal-hal apa saja yang terdapat di dalam bab 7 ini. Oke teman-teman, mari kita lihat bersama hal-hal apa saja yang terdapat dalam bab 7 ini. Nah, jadi teman-teman, dalam bab 7 ini sesuai dengan judul yang sudah saya baca tadi, bahwa ada seorang ulama yang bernama Kiai Saleh Darat ini. Ia merupakan seorang ulama besar yang berpengaruh di Indonesia. Ia diketahui sebagai seorang yang mengkaderkan para ulama sebagai pemimpin nasional Indonesia. Nah, itu terjadi pada abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. Nah, sehingga ia disebut sebagai ulamanya ulama. Ia juga mengembangkan dua instrumen budaya Jawa, yaitu pembangunan pesantren dan gerakan literasi Pegon. Nah, kemudian teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi dari Kiai Saleh Darat ini. Nah, 5 tahun sebelum terjadi Perang Jawa, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830, ada seorang bocah laki-laki yang bernama Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani. Ia lahir di Kedung Cempleng, Mayong, Jepara, Jawa Barat. Ayahnya seorang kiai pejuang yang bernama Umar bin Tasmin. Nah, ayahnya ini merupakan anggota dari pejuang perang Diponegoro. Nah, sejak ia berusia 5 tahun, ia juga suka gemar tentang ilmu dan tekun untuk nyantri kepada kiai-kiai di berbagai daerah di Jawa. Nah, ia juga suka yang seperti yang dijelaskan pada awal sebelumnya, bahwa dia suka untuk menulis tentang kitab-kitab. Nah, dalam kitabnya yang berjudul Mursidul Waziz, Kiai Saleh ini ia mengatakan kepada para kiai dan gurunya yang dari dulu sama-sama dengan ia menimba ilmu dari para kiai dan gurunya Kajen Pati. Nah, ia belajar tentang ilmu fikih. Kemudian ada dari Kiai Haji Raden Muhammad Syadeh bin Asnawi, ia belajar tentang ilmu tafsir, dan juga semasa mudanya ia belajar tentang ilmu nahwu dan juga syorof dari Kiai Ishad Damaran di Semarang. Nah, hingga kemudian pada tahun 1830 Perang Diponegoro berakhir. Kekalahan di pihak Diponegoro, dan hal tersebut membuat sehingga para ulama-ulama yang mendukung Diponegoro mereka diburu oleh pihak Belanda. Nah, ayah Kiai Saleh ini yang menjadi bagian dari anggota pejuang perang Diponegoro itu, keberadaannya menjadi tidak aman, menjadi terancam, sehingga ayahnya Kiai Saleh Darat ini memutuskan untuk membawa semua keluarganya pindah ke Mekah sekaligus untuk melakukan ibadah haji. Nah, sesampainya ia di Mekah, ia mulai mengembangkan ilmunya dan mulai banyak belajar tentang banyak hal yang ia dapati. Nah, setelah belajar sekian lama di Mekah, Kiai Saleh pun dibantu oleh temannya Kiai Hadi Giri Kusumo untuk pulang ke tanah air. Nah, tibanya di tanah air ini yaitu diperkirakan pada tahun 1870 atau 1880. Nah, alasan mengapa Kiai Giri Kusumo ini mengajak Kiai Saleh untuk kembali ke tanah air, karena ia melihat bahwa keprihatinannya kepada masyarakat Jawa yang pada saat itu ditindas oleh pemerintah kolonial Belanda.
Nah, sehingga dengan adanya kepulangan Kiai Soleh Darat ini, dapat mencerdaskan serta memberikan wawasan yang baik kepada masyarakat Jawa. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa, awal mulanya ia membangun pesantren ini di Semarang, eee, dan juga, pesantren Darat ini kemudian menjadi sebuah basis perjuangan Kiai Soleh Darat dalam mencerdaskan dan mengkaderkan para ulama di tanah Jawa. Nah, sehingga didikan-didikan dari Kiai Soleh ini berhasil menciptakan atau berhasil, eee, membuahi para ulama-ulama yang sekarang menjadi para para nasionalisis di Indonesia. Nah, ulama-ulama atau tokoh-tokoh terkenal itu diantaranya ada Kiai Haji. Oke teman-teman, jadi para ulama atau para tokoh yang dihasilkan atau diciptakan, dididik oleh Kiai Soleh Darat ini diantaranya ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama, dan juga ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kita kenal sebagai pendiri Muhammadiyah. Nah, ia juga mengarang dan menciptakan beberapa kitab berbahasa Pegon atau Arab Jawa. Nah, teman-teman, Kiai Soleh Darat ini dia dikenal merupakan sebuah tokoh ulama besar yang memainkan peran penting dalam transformasi sosial keagamaan di Jawa. Nah, pada abad ke-19 dan juga pada awal abad ke-20. Nah, para ulama hasil didikan dari Kiai Soleh ini berusaha untuk menerjemahkan ajaran-ajaran Islam yang global ke dalam ajaran-ajaran atau tradisi atau budaya Jawa yang lokal. Nah, em, ada juga beberapa kitab-kitab pegon yang terkenal, yaitu dia berisikan tentang tafsir, fikih, dan juga tasawuf. Nah, ada beberapa kitab yang sangat eksis atau yang sangat terkenal, yaitu ada kitab yang berjudul Majmu Syari, Atli Kafiyatul, dan juga ada Abilil Abdi ala Jauharota Tuhid. Nah, teman-teman semua, Kiai Soleh Haji Darat ini ia mengarang buku atau menuliskan buku itu dalam aksara Arab, dan kemudian dia menerjemahkannya ke dalam bahasa Jawa. Mengapa demikian? Karena pada saat itu masyarakat Jawa tuh mereka belum terlalu mengetahui tentang atau terlalu paham tentang bahasa Arab. Sehingga Kiai Soleh Darat ini dia memudahkan masyarakat-masyarakat Jawa dan juga lebih untuk mau mencerdaskan dan memberikan wawasan yang baik, sehingga ia menerjemahkan kitab-kitab tersebut dalam bahasa Pegon atau Arab Jawa. Nah, kemudian teman-teman, setelah kembali ke tanah air, ia pun menetap di Kampung Darat Semarang. Di kampung inilah ia mulai merintis perjuangannya, hingga ia dapat membangun pesantren dan melahirkan ulama-ulama yang sekarang menjadi tokoh nasionalis Indonesia. Nah, kemudian juga ada salah satu tokoh, yaitu kita kenal sebagai Ibu Kartini, yang juga menjadi salah satu bagian dari pesantren Darat. Nah, sehingga sampai uh, Kiai Soleh Darat ini, ia menciptakan sebuah buku sebagai hadiah pernikahan Ibu Kartini. Nah, bukunya itu atau kitabnya itu yaitu kitab tafsir yang berjudul Faid al-Rahman. Nah, sehingga melalui pesantren itu Kiai Soleh selain mengajarkan tentang nilai-nilai dan praktik Islam, ia juga mengaitkan dengan budaya dan tradisi Jawa, sehingga ia berhasil mengkaderkan banyak ulama nasional. Nah, dikatakan juga dalam bab tersebut bahwa Kiai Soleh ini dia tidak hanya memfokuskan tentang praktik-praktik ajaran Arab atau semuanya tuh harus Arab, tidak, melainkan dia mencocokkan atau dia menghubungkan antara praktik-praktik yang bercorak agama Islam atau bercorak Islam dengan tradisi-tradisi Jawa, sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih konkret. Nah, teman-teman, dikatakan juga bahwa dalam bab tersebut adalah diperlukannya kontekstualisasi. Mengapa demikian? Karena
hal kontekstualisasi ini di mana bahwa pada era sekarang kita tahu bahwa dihadapkan dengan zaman yang sudah mulai berkembang, zaman yang sudah mulai pesat, sehingga em, hal yang harus diperhatikan yaitu bagaimana mencetak sosok-sosok ulama dan pemimpin yang mempunyai karakter dan wawasan yang baik. Nah, sehingga kita boleh bisa melihat dari contoh-contoh yang dilakukan oleh Kiai Soleh Darat tersebut, yang mampu untuk menciptakan para ulama-ulama yang sekarang menjadi orang yang sangat terpandang di Indonesia. Seperti itu teman-teman, mungkin garis besar dari bab 7 atau tentang Kiai Soleh sebagai seorang para ulama yang sangat luar biasa yang berjasa dalam membentuk dan membangun para ulama yang sekarang menjadi para nasionalis di Indonesia. Nah, teman-teman, kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu hal menarik yang terdapat dalam bab 7 ini yang saya review atau yang saya tinjau ini. Nah, menurut saya hal yang menarik adalah bahwa ia tidak memisahkan antara Islam yang lebih daripada budaya dan tradisi Jawa, melainkan ia menghubungkannya dan saling menjelaskannya menjadi satu yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, sehingga semua tokoh atau ulama yang berguru kepadanya itu tidak anti dengan budaya lokal dan juga mereka jarang dalam membenturkan antara nilai-nilai Islam dan budaya Jawa. Nah, ia juga menyisipkan nilai-nilai nasionalisme serta adanya aktualisasi yang dimana menjadi suatu hal yang penting pada zaman sekarang, di mana pengaruh zaman yang begitu besar sehingga membutuhkan adanya aktualisasi untuk dapat mencetak sosok-sosok para ulama yang memiliki wawasan dan karakter yang baik. Nah, kemudian bagian yang terakhir adalah kritik terhadap bab tersebut atau bagaimana kita sebagai pembaca mengkritik tentang bab yang sudah kita review. Nah, kritikan saya di sini sebagai pembaca mungkin terdapat di ketidakkelengkapan tulisan atau artikel tersebut. Karena menurut saya terdapat bahwa tidak dicantumkan secara jelas kapan, tanggal berapa, tahun berapa Kiai Soleh Darat ini dia lahir. Nah, serta tidak dijelaskan pula tentang ibunya dan hanya menjelaskan tentang ayahnya saja. Nah, kemudian dalam bab 7 juga ini dia tidak terlalu menjelaskan mengenai sosok keluarga atau peran ibunya dan juga bagaimana sehingga ayahnya ini dia bisa meninggal. Nah, juga mungkin itu saja kritikan dari saya. Semoga oke teman-teman, demikian dari apa yang sudah bisa saya jelaskan mengenai tinjauan bab dari buku Transisi dan Kebudayaan Nusantara ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dapat memberikan wawasan mengenai sejarah-sejarah atau hal-hal penting yang harus kita ketahui. Sekian dan terima kasih.